Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang di gereja GBS Kapernaum. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan, Kau masih memberikan kekuatan untuk kami Tuhan, untuk bisa hadir ke tempat ini Tuhan, untuk bisa memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk datang ke tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan, tetapi semua hanya karena rencana-Mu yang indah untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan yang belum hadir Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Kau berikan kelancaran dalam perjalanannya Tuhan, karena Kau tahu mereka merindukan untuk ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah siang hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Yuk, mari kita bagi berdiri ya. Mari kita bagi berdiri. Kita akan memberi semangat untuk roh kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita harus selalu diberi semangat sebelum kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Silakan bagi berdiri. Sudah berkeringat? Nah, harusnya sudah berkeringat. Roh Kudusnya tak gerak-gerak gini.
Silakan duduk. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menulis hidup kami Tuhan. Kau membuat segalanya baru untuk kami Tuhan. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Kau di dalamku Tuhan. Kau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, cintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai memahami hatiku. Hanya Kau yang mengetahui aku tahu Tuhan. Engkau dan ku ada hidupku datang mencari wajahmu. Mengasihimu dengan segenap hatiku, cintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Membuat segalanya baru. Kau di dalamku dan ku ada di dalammu. Ada yang tak mungkin bagimu.
ada untukmu, untuk membawa hari namamu. Berkali dan ku adakan, ini ku datang mencari wajahmu. Yang mengertiku selalu, apabila dan ku adakan, diriku datang mencari wajahmu. Kasihmu selalu dengan segenap hatiku. Kamu kasih engkau Tuhan, mengartikan hidup kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Sesuai rencana-Mu, ku mau menerima-Mu sampai akhir hayatku. Sekali lagi akan melembut mengasihimu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh kekuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyenangmu sampai akhir.
Sama-sama kita menyembah Tuhan. Supaya kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin mengabdikan segala hidup kami Tuhan untuk Engkau. Jadikan aku indah yang kau pandang, lihat seluruh karyamu Tuhan, seluruh karyamu di dalam setia dan ada setia kepadamu sekarang ku
berikan sekali datang ya Bapa. Dalam kerinduan kami Tuhan. Berikan segalanya. Ku berikan segalanya. Semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Dalam kerinduan hati kami, kami datang memuji tentang jadikan aku sebagai yang kau pandang di dalam hidupku ajarku hanya kepadamu saja Tuhan, padamu
Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Saudara tahu ya, orang percaya sama Tuhan Yesus atau orang Kristen, kalau bunyi sangkakala, pernah dengar suara bunyi sangkakala? Oh belum, jangan bilang kita ya. Bisa dicontohkan enggak Pak? Suara trompet itu kayak gimana sih Pak? Teranet itu. Teranet. Wah itu. Jadi kita semua orang percaya jangan sampai kaget ataupun suara obon. Jadi janji Tuhan akan digenapi. Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita. Yang sudah mati akan dibangkitkan. Yang masih hidup diangkat hidup ya. Jadi kalau ada tiba-tiba kita pulang ada Tuhan, kalau ngerti, jangan. Itu adalah panggilan. Wah itu, kita harusnya bergembira. Orang-orang percaya Tuhan bilang, wah, gitu. Kayak orang Bali ya. Oke, siap ya. Kita akan dengarkan lagu ini, kita memuji bersama-sama ya. Kalau
Yang percaya Tuhan Yesus tepati janjinya. Yang nggak percaya pulang aja. Datang ya kitab ya, Tuhan Yesus datang kedua kali ya. Ayo. Tuhan di bangkinya dalam waktunya Tuhan lawan kita setiap kali lakukan Haleluya berkata dia
dengan nyanyian memuji kebesaran-Mu, ditinggikan atas segalanya. Lawatlah kami umat-Mu, Kau bertahta atas pujian, kemuliaan-Mu diisi. Datanglah Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan perlindungan-Mu yang sungguh indah di dalam setiap hidup kami, sehingga saat ini pun Tuhan kami boleh ada. Itu semuanya karena cinta Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apanya, sehingga apa yang disampaikan boleh benar berasal daripada Engkau, dan biarkan Engkau yang berbicara pada hari ini Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini, biarkan Roh Kudus hadir bersama dengan kami. Urapi setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah firman itu menjadi rema, menjadi makna dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ada firman. Jadi puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mempunyai semangat sebagai orang percaya, dan hari ini sungguh luar biasa. Kita datang kembali beribadah di tempat ini. Itu semuanya karena cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau saya melihat dari puji-pujian, sebetulnya itu saya nggak bisa khotbah lagi. Kalau saya melihat juga dari segala kesaksian dari Bapak Ibu semuanya tadi, bahkan penampilan video, sebetulnya nggak ada lagi yang saya katakan. Sudah ditampilkan semua. Ini Bapak Ivan ya, itu karena urapan Roh Kudus dalam hidup beliau sehingga berkaitan. Dan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang menjadi pendoa-pendoa, itu semuanya karena Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kita belajar bersama-sama di 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Cukup 5 ayat. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sudah ditemukan? Puji Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi yang mengalahkan dunia adalah kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi hari ini saya memberikan tema yaitu doa orang beriman. Jadi kalau kita melihat topik ini sebetulnya tidak ada yang berkaitan dengan doa. Kalau kita melihat topik ini. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti perikop ini, tentu kita tidak menemukan hal-hal doa. Tetapi namun demikian sesungguhnya berkaitan dengan doa. Karena kenapa? Karena doa itu selalu dikaitkan dengan orang beriman. Artinya doa itu dikaitkan dengan kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Jadi topik ini berkaitan dengan doa. Makanya saya beri tema doa orang beriman. Seperti kesaksian tadi. Doa orang beriman, apapun yang didoakan itu terjadi.
Seperti ibu tadi, ibu siapa namanya? Ibu Yuli. Doa Bapak Ibu semua sebagai orang beriman akan disembuhkan oleh orang yang mengalami sakit. Karena kenapa? Roh Kudus itu ada di dalam diri kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Bukan kita mendoakan orang itu dengan kekuatan kita sendiri, atau bukan kita mendoakan orang itu dengan kepintaran kita pribadi, tidak. Justru itu semuanya karena kerja Roh Kudus. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari supaya kita tahu bahwa kita ini betul-betul orang beriman. Sebelum saya mulai, saya mau tanya, Bapak Ibu semuanya punya iman? Punya iman semua. Siapapun di antara kita memiliki iman. Amin. Tapi iman setiap kita tidak tahu besarnya seperti apa, ya kan? Karena kita tidak pernah timbang berapa kilo iman yang kita miliki, kayak itu. Tetapi sesungguhnya iman yang kita miliki itu adalah besar kuasanya, karena datang daripada Allah melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita akan belajar beberapa hal atau beberapa poin yang sesuai dengan iman. Kita mulai dari ayat yang kedua. Ini kita tidak lari jauh dari konteks lain. Yang pertama, menjadi orang beriman harus bisa untuk mengasihi. Itu lihat di ayat 2. Ketika kita bisa untuk mengasihi sesama, itulah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Itu dalam diri kita sebagai orang percaya yang beriman. Itu. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi dalam ayat ini Yohanes dapat memberitahu kepada kita yaitu dua tanda seorang yang mengasihi anak Allah. Dua tanda yaitu jika kita mengasihi Allah dan melakukan firman-Nya. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, yang pertama kita harus mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, baru kita melakukan perintah-perintahnya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kalau kita tidak mampu untuk melakukan segala macam perintah Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Dan boleh dikatakan kita itu membohongi diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita cuma percaya, tapi tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang menjadi catatan buat setiap hidup kita sebagai orang percaya yang beriman. Dan kita harus menyadari bahwa diri kita dan semua milik kita, apapun kepunyaan kita, itu adalah milik Tuhan. Kita punya usaha, kita punya harta, atau kita punya kelimpahan, itu bukan berarti karena kekuatan kita, tetapi melainkan itu semua milik Tuhan. Segala harta benda kita cuma dititip sementara di dalam diri kita ketika kita berada di dunia ini. Dan pada akhirnya ketika Tuhan sudah membukakan jalan buat kita untuk kita naik ke sana, ya kita tinggalkan semua. Gak ada yang kita bawa, ya toh? Gak ada yang kita bawa. Semuanya kita tinggalkan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Supaya kenapa? Ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, rajin datang ke gereja, rajin beribadah, rajin memuji memuliakan namanya, rajin juga melakukan firman-Nya. Meskipun kita belum bisa maju di depan, contoh belum bisa bawa renungan atau belum bisa berkhotbah, tetapi kita harus belajar firman Tuhan, yaitu membaca di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada, kita belajar untuk membaca firman Tuhan. Itu tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang mengasihi Allah dan mampu untuk melakukan firman-Nya. Itu penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Dan itu penting
Karena ketika kita mengasihi Allah tanpa melakukan firman-Nya, doa-doa kita itu gak berharga. Seperti kesaksian tadi, Bapak Ibu semua yang sudah melakukan, yang sudah diurapi Allah, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam doa, bukan cuma mengasihi Allah, tetapi beliau-beliau mampu melakukan firman itu. Sehingga ketika mendoakan orang atau ketika mendoakan sesuatu, itu terjadi karena kita mampu melakukan kedua hal itu, mengasihi Tuhan dan melakukan firman atau perintah-perintahnya. Jadi kita harus bersyukur karena Yohanes mengingatkan kita dalam ayat ini untuk terus mengasihi Allah, dan jika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi semua orang untuk membuktikan bahwa diri kita adalah orang yang beriman. Bukan cuma mengasihi orang juga, atau bukan cuma mengasihi lingkaran GBS Kapernaum toh, tapi di luar sana juga kita harus belajar untuk mengasihi sesama. Tapi agak susah. Contoh, orang yang menjengkelkan diri kita, agak susah juga kita mengasihi. Tetapi meskipun demikian, kita belajar di situ untuk pelan-pelan mengasihi. Saya juga alami. Kadang dibilang, wah orang bertato ini, loh, jangan pandang tato saya. Ya toh? Belum tentu semua orang bertato itu jelek atau melakukan kejahatan tiap hari, atau begitu bertemu langsung popak, belum tentu. Ya toh? Belum tentu dong. Jadi jangan menilai orang di tampilan luarnya, tetapi nilai orang dari hati yang paling dalam, sebagaimana orang itu mempunyai kerinduan untuk mengasihi Allah dan mampu melakukan perintahnya, dan bisa juga untuk mampu mengasihi sesama. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Itu membuktikan bahwa diri kita ini adalah orang beriman. Kita mampu melakukan hal itu. Tapi kalau nggak bisa, kita cuma datang ke gereja, sebentar kita berdoa, sebentar kita bawa firman atau kita membaca firman Tuhan, tetapi satu hal juga kita tidak bisa mengasihi sesama, berarti kita itu belum betul-betul diurapi Tuhan. Dan itu tandanya bahwa kita belum beriman di dalam Kristus. Kita belajar daripada senior-senior rohani kita, Pak Gembuke, Putri yang sudah diurapi Allah, Pak Hendro yang sudah punya karunia penglihatan, luar biasa saudara. Saya mendengar ini. Jadi saya selaku pembela sidang juga di sini sungguh sangat bersyukur. Jadi penilaian saya secara pribadi sebagai pembela sidang di sini sudah semakin membesar. Kenapa? Karena banyak hal yang Tuhan jadikan di gereja ini. Banyak hal yang Tuhan jadikan untuk menjadi pemenang di dalam gereja ini. Banyak mujizat, banyak kelimpahan berkat di gereja ini. Jadi kita bersyukur itu, secara pribadi saya itu sangat bangga punya gereja seperti GBS Kapernaum Surabaya di Pucang Anom ini. Dan saya sangat bersyukur punya Bapak Gembala yang sungguh luar biasa mengasihi seluruh jemaat Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sebagai pembela sidang memiliki seorang gembala yang membuka peluang pekerjaan Tuhan di dalam gereja untuk tidak memandang bulu. Los. Enak dong. Dibebaskan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Kita diberikan pelayanan, contoh Singer, WR, pelayanan untuk persembahan kolekta, diberikan pelayanan doa, diberikan bawa renungan atau firman. Itu sangat luar biasa. Tidak punya pilih kasih. Itu yang perlu kita imani dalam diri kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa beliau adalah benar-benar orang yang beriman di dalam Kristus. Itu penting. Tidak semudah itu. Dan tidak semua gereja
mengizinkan seluruh jemaat untuk pelayanan. Bahkan ada banyak gereja memberi masukan-masukan aja nggak diterima. Jadi kita bersyukur yang berjemaat di tempat ini. Memang itu yang harus kita inginkan sebagai orang percaya. Karena kenapa? Di situ membuktikan iman kita untuk mempelajari segala perintah-perintah Tuhan. Nah itu. Kalau seandainya jujur dari tahun 2014 saya di sini, kalau seandainya beliau tidak membuka gerejanya, dan kalau seandainya beliau nggak punya kasih untuk mempunyai kerinduan seluruh jemaat akan menjadi bisa, otomatis saya nggak bisa apa-apa. Serius, nggak tahu apa-apa, doa aja nggak bisa. Seperti kesaksian tadi malam ya di Yud, saya tadi malam di Yud juga. Seperti dulu diberikan saya WR, suara saya malah di Lumbur Lapindo. Musiknya di Perak, itu. Itu kan belum punya kemampuan di dalam pelayanan itu. Tapi sungguh luar biasa sekarang ini. Mulai dari pemain musik, semua pelayan Tuhan di tempat ini maupun seluruh jemaat sudah sangat luar biasa di dalam pelayanan. Itu yang sangat indah di dalam pelayanan kita. Jadi oleh sebab itu, pelihara terus hidup Anda supaya iman itu menjadi teguh di dalam Yesus. Yang kedua, maju di ayat yang ketiga. Menjadi orang beriman harus taat pada segala perintahnya. Itu ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Secara eksplisit Yohanes mengajarkan kita bahwa barang siapa mengasihi Allah, maka harus melakukan segala perintah-perintahnya. Tuhan akan suka cita senantiasa oleh karena kita mentaati firman Tuhan. Tuhan gembira oleh karena kita mentaati. Itu yang penting dalam hidup kita. Tuhan juga sangat bangga oleh karena kita mematuhi segala perintahnya dan melakukan firman-Nya. Jadi secara tersirat Bapak Ibu Saudara, Yohanes mengingatkan kita bahwa mengasihi tanpa berbuat apapun adalah bohong. Itu Yohanes mengingatkan kita di dalam ayat ini. Jadi itu penting dalam diri kita supaya kita juga belajar untuk mengasihi. Terlebih khusus mengasihi saudara. Saya juga kadang-kadang itu gak mampu untuk mengasihi. Namanya manusia. Tetapi namun demikian, dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita kepada Yesus, maka kita mampu untuk mengasihi. Contoh, kita harus melakukan perbuatan yang baik, dan kita harus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa kita sebagai orang yang beriman di dalam Yesus Kristus. Itu penting dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita harus belajar terus di dalam segala hal apapun yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan belajar segala hal kejahatan dunia, tidak, tetapi belajar segala hal yang terbaik supaya kita membuktikan bahwa kita sebagai orang percaya yang mengimani Yesus, kita benar-benar itu memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh, yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, menjadi orang beriman harus menang mengalahkan dunia. Nah ini yang ayat yang keempat. Menjadi orang beriman harus menang mengalahkan dunia. Jadi pelajaran dari Yohanes dalam ayat ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Karena kenapa? Ia menyatakan bahwa segala perintah Allah adalah tidak berat untuk ukuran manusia. Jadi kita bersyukur. Segala perintah Tuhan itu tidak berat dalam ukuran manusia. Tinggal kita yang mengelola. Bisa nggak kita melakukan firman itu? Sebab Yohanes mengatakan nggak berat. Tapi kalau seandainya kita bilang berat, ya udah, ngapain datang ke gereja, kan begitu logikanya, ya kan? Tetapi sesungguhnya saya percaya semua
Jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang mampu melakukan perintah Tuhan. Amin. Orang-orang yang mempunyai kerinduan di dalam Kristus. Itu penting dalam diri kita. Jadi karena menurut firman Tuhan, maka semua lahir dari Allah dapat mengalahkan dunia. Dunia tidak sanggup melawan kemenangan Allah. Karena kemenangan itu datang daripada Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, justru kita memiliki kemenangan untuk mengalahkan dunia. Segala keinginan dunia kita mengalahkan oleh karena kemenangan yang datang daripada Tuhan yang kita miliki saat ini. Seperti kemarin sudah kita menjalankan ibadah pencurahan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam diri kita, dan itulah yang kita pelihara dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Kemarin ada yang nggak datang ibadah pencurahan Roh Kudus? Ada? Yang nggak datang apakah nggak punya iman? Punya. Punya. Yang cuma tidur-tidur doang, apakah punya iman? Ya, punya iman ketiduran. Gitu. Kan tidur-tidur doang, ya kan? Nah, punya iman ketiduran. Akhirnya semakin tidur, ya nggak bisa bangun ya, tidur terus kan begitu. Tapi semua yang ada pada saat ini, kita bukan orang yang tidur, melainkan adalah orang yang menjadi pemenang, yang memiliki Roh Allah yang datang dari surga, mengalir dalam hidup kita, mengurapi setiap kita. Oleh sebab itu pelihara Roh Allah yang ada dalam diri saya dan saudara. Dan kita sewaktu-waktu kita akan pakai roh itu, karena itu sebuah kekuatan diri kita sebagai orang percaya. Dan jika setiap kita melakukan perintahnya dengan sukacita, maka damai sejahtera Allah akan ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita sebagai orang percaya harus melakukan firman Tuhan dengan baik, supaya Tuhan dapat memberkati kita senantiasa. Amin. Itu penting dalam diri kita. Kita harus mampu melakukan firman Tuhan supaya senantiasa Tuhan memberkati kita dalam segala hal apapun. Mengenai hal kekurangan, Tuhan melengkapi. Sakit penyakit kita akan diangkat. Yang mempunyai masalah, Tuhan buka jalan. Nah, yang punya utang-utang, Tuhan punya cara untuk melunasi. Tapi dengan cara kita rajin bekerja. Tanpa bekerja banyak utang justru semakin menumpul. Ya toh? Nah, mungkin menumpuk. Lebih-lebih kita yang masih kerja-kerja ini. Contoh, kalau kasbon di bos, dalam 1 minggu libur 1-2 hari. Tiba-tiba Jumat udah kasbon, minggunya lagi libur, udah dikasih kasbon masih libur-libur terus. Justru semakin menumpuk, gak habis-habis kasbonnya, ya kan? Gak bisa habis. Nah, itu yang perlu kita tinggalkan. Jangan hidup kita penuh dengan kasbon-kasbon. Itu nggak boleh. Nah, itu kita belajar juga untuk melunas-lunasi. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu dan jangan bimbang, sebab Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dan percayalah, imanilah, teguhkan iman kita kepadanya, dan terus maju di dalam pelayanan kita untuk memiliki kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kemudian nikmati kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang percaya. Haleluya. Kita harus menikmati. Kita harus pelihara hal itu. Bukan orang lain yang menikmati, justru diri kita sendiri yang menikmati berkat-berkat rohani yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, ini terakhir. Yang mengantuk sudah gak ngantuk ini. Poin terakhir, ayat terakhir. Ini kita per ayat. Menjadi orang beriman harus percaya kepada Yesus Kristus. Ayat yang kelima. Jika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, maka tentunya kita akan mendapatkan kemenangan. Amin.
Nah, iman adalah segala-galanya bagi kita sebagai orang percaya yang mengimani Yesus Kristus. Tanpa iman, yang jelas kita masih banyak ragu. Dan tanpa iman, yang jelas kita takut di dalam pelayanan. Oleh sebab itu, jangan takut. Meskipun kita masih belajar di dalam pelayanan, jangan takut. Seperti tadi malam saya sudah himbau semua kepada seluruh pemuda remaja di GBS Kapernaum ini, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Percaya terus dan imani terus untuk mendapatkan kemenangan daripada Allah, mendapatkan kasih melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Putra Allah, pemilik surgawi. Itu yang penting dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Itu kita imani terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman adalah salah satu perlengkapan senjata Allah yang membuat kita menjadi kuat dan siap untuk menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Tanpa iman kita di dalam Kristus Yesus, belum tentu kita meninggalkan dunia seperti diri saya ini. Tanpa iman di dalam Yesus Kristus, belum tentu meninggalkan segala kejahatan dunia. Itu. Saya orang emas dan dunia. Itu. Dan saya orang, boleh dikatakan saya orang jahat. Gitu? Tapi dengan apa saya meninggalkan hal itu? Dengan apa? Dengan iman. Karena iman adalah senjata Allah untuk kita meninggalkan segala dunia duniawi, dan kita meninggalkan segala kejahatan-kejahatan, dan kita menjadi pemenang di dalam Kristus Yesus. Itu penting dalam setiap kehidupan kita. Jangan terus untuk ada di dalam dunia itu. Begitu. Terlebih khusus yang muda-muda, masih banyak godaan dunia. Kalau yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, ya sudah melaluinya. Nah, yang baru itu yang terus dibangkitkan, ya kan? Yang muda-muda, siapa tahu suatu saat melenceng lagi, mengikuti jalan yang berbatu-batu. Nah, itu hati-hati. Mengikuti jalan yang berduri-duri, sakitlah kau nanti, kan begitu. Ya kan? Dan ditusuk durinya. Nah, itu hati-hati. Seperti Bang Ande, sekarang jalannya sudah mulus. Jalannya sudah mulus-mulus sekarang Bang Ande. Meskipun kita memandang beliau ini kayak gimana, tapi beliau ini tetap putih di mata Tuhan. Ya, tetap putih. Pelayanan beliau ini sungguh luar biasa. Dia adalah akar daripada kita semua. Maksudnya akar menjadi jemaat di GBS Kapernaum di sini. Pohonnya opal. Gitu. Akarnya ada. Tapi tanpa akar, pohon gak mungkin kuat, ya tak? Jadi semua kita adalah akar. Amin. Nah, tanpa akar, pohon gak bakalan kuat, akan menjadi tumbang. Betul tidak? Seperti tanaman. Gak bakalan kuat pohonnya tanpa akar yang kuat. Oleh sebab itu, pohon memelihara akar, akar harus memelihara pohon. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang baik. Amin. Itu penting dalam diri kita sebagai orang percaya yang beriman. Itu. Beliau mengasihi, kita mengasihi. Beliau memelihara kita, kita memelihara. Untuk sama-sama menghasilkan buah yang baik, dan kita pula yang menikmati buah-buah rohani itu. Itu yang terpenting dalam diri kita sebagai orang percaya. Dengan iman kita percaya kepada Tuhan bahwa Roh-Nya yang kudus selalu bekerja dalam hidup kita. Dengan iman kita belajar untuk menghindari dosa dan kejahatan dunia. Dengan iman yang tidak goyah, maka kita terjadi kuat di dalam kuasa-Nya. Itu penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, sudahkah kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang lahir dari Allah adalah Tuhan kita yang sangat dahsyat dan ajaib? Itu pertanyaan buat diri kita sendiri. Sudahkah kita betul-betul percaya sama Yesus? Bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh ajaib di dalam diri kita?
Itu yang kita imani dalam diri kita sebagai orang percaya. Kalau kita cuma percaya setengah-setengah, bisa-bisa kita jadi setengah ember nanti. Embernya nggak penuh. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau sudah percaya, percaya terus kepada Yesus Kristus. Dan yang lebih terpenting, di mana Anda bertobat, di mana Anda lahir, di mana Anda percaya Dia, sebagaimana Dia itu ada di dalam diri Anda, pelihara di situ. Tanamkan hati dan pikiranmu di situ, dan teguhkan imanmu di situ. Percaya dalam satu sisi, yaitu di dalam satu gereja. Jangan pindah kiri kanan sampai Israel sana. Jangan pindah kiri kanan. Belum tentu orang yang pindah kiri kanan setiap bulan pindah gereja, belum tentu iman dia kuat. Setuju? Belum tentu. Orang yang pindah kiri kanan belum tentu dia adalah orang yang beriman untuk menampakkan dirinya atau mukanya di seluruh jemaat di Indonesia. Belum tentu. Justru semakin hari bisa jadi batu sandungan dulu. Oleh karena sebentar pindah kiri pilih muka, sebentar pindah kanan pilih telinga, ya kan? Sebentar pilih lagi, sebentar pindah lagi pilih apa nggak tahu lagi. Nah, itu hati-hati. Sebentar dia pilih kaki, lama-lama kakinya jadi 1000, bisa jadi kaki 1000. Nah, disentuh sedikit langsung terlumpur, ya toh? Bisa jadi kaki 1000. Nah, itu nggak boleh. Tapi saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang mempunyai iman, yang percaya dalam satu sisi, yang mengimani Yesus Kristus. Jadi tentunya kita semua adalah orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang terus mengasihi Allah dan tidak bosan-bosan untuk melakukan firman Tuhan. Jangan sampai bosan melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah Bapa yang bertahta di sorga. Karena kenapa? Karena Dia yang berkuasa memberi kemenangan oleh karena iman kita yang teguh kepadanya. Hanya Dia toh yang mampu memberi kemenangan dalam diri kita dengan iman kita yang teguh kepada Dia. Tidak ada. Pernah nggak wali kota datang memberi kemenangan dalam diri kita? Nggak pernah. Tidak pernah. Tidak ada manusia yang memberi kemenangan dalam diri kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, jangan andalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Nah, ada masalah apa-apa, telepon manusia. Ada masalah apa-apa, panggil manusia lagi. Nah itu. Mendingan ada masalah, telepon Tuhan. Nah, WA beliau, dia akan datang. Nah, begitu. Melalui hambanya Bapak Gembala yang sudah diurapi dengan roh Allah yang sungguh luar biasa. Bersama satu tim Bukri, ada Ibu Gembala senior ada. Nah, dan bahkan kita semua diurapi roh Allah. Amin. Amin. Jangan amin setengah-setengah ya. Amin itu harus full. Amin. Itu adalah membentuk iman kita menjadi kuat di dalam Kristus. Membentuk iman kita menjadi pemenang di dalam Kristus Yesus. Aminnya itu harus full. Jangan tinggal separuh di kantong. Nanti diambil siapa? Ambil Bang Andre bawa di Ambon sana, hilang nanti. Dan itu. Jadi nggak boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus rajin beribadah. Meskipun kalau ini bukan saya mengajak untuk tidak datang ya. Meskipun ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan, kita nggak datang nggak apa-apa. Itu bagi saya nggak apa-apa, karena sesuai kerinduan masing-masing. Tapi sesungguhnya bagaimanapun kita harus rajin beribadah. Dengan rajin beribadah, disitulah kita akan rajin berdoa. Dengan rajin beribadah, kita akan rajin berdoa. Dan dengan hal itu kita rajin mengucap syukur, rajin menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Karena kenapa?
Kenapa? Karena Dia sudah menyediakan bagi kita, yaitu bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di surga. Itu yang penting buat hidup kita. Bukan rajin beribadah toh, tapi nggak pernah berdoa. Dan untuk apa kita jadi orang percaya nggak pernah berdoa? Kita cuma berdoa toh, tapi nggak pernah mengucap syukur. Dan untuk apa diri ini dibentuk di dalam gereja ini? Tapi dalam penilaian saya banyak juga, mohon maaf Bapak Gembala, banyak yang dimenangkan, yang dilahirkan, sudah dilahirkan malah gak datang-datang. Terus iman yang baru itu dikemanakan begitu. Kita sudah dilahirkan, didoakan Bapak Gembala, beliau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pemenang di dalam kekristenan. Ya kok hilang? Gitu. Hilang. Nah itu hati-hati kita yang sudah ada pada saat ini. Jangan sampai besok semakin hilang lagi. Kalau kita hilang-hilang terus, justru pohon kita gak bakalan kuat. Kalau akarnya semakin berkurang. Itu. Dan bahkan gak bakalan berbuah. Begitu. Jangan ada butuh sesuatu baru datang. Woi, cerewet sekali ngomongnya telepon Bapak Ibu Gembala. Oke, doakan saya begini begitu. Habis sebentar hilang. Habis hilang wis ludes. Iman Anda di mana gitu loh. Ada butuh sesuatu baru mau makan dia tinggalkan nasinya di meja gara-gara mau minta didoakan sama Bapak Gembala. Jadi kenapa saya harus omong? Karena saya pembela sidang di sini. Tentunya saya juga berhak untuk mengkritik segala sesuatu yang ada di dalam gereja. Betul tidak? Yang namanya pembela sidang harus mampu untuk menilai semua di dalam gereja. Tapi ingat, bukan saya menilai atau bukan saya menekan, tapi tergantung dalam pribadi seorang percaya yang beriman di dalam Yesus Kristus. Karena kenapa? Saya itu bangga jika kita itu semakin bertumbuh di dalam gereja ini. Saya itu sangat bersyukur jika kita semakin banyak di gereja ini. Saya itu bangga jika kita itu semakin dimenangkan di gereja ini. Karena itulah yang kita inginkan di dalam pribadi lepas pribadi. Kenapa saudara? Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, maka kita harus mampu untuk menjadi pemenang atas kuasa dunia bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita harus mampu meninggalkan segala hal-hal yang negatif, melahirkan hal-hal yang positif di dalam kekristenan kita. Yang kita belum bisa, akhirnya menjadi bisa. Yang kita belum tahu, akhirnya menjadi kita tahu. Oleh karena iman kita yang teguh di dalam Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Itu saja yang dapat saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Mari saya mengajak buat seluruh jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena diri kita adalah orang-orang beriman. Dan bahkan tema hari ini adalah doa orang beriman. Supaya doa kita semua boleh menjadi kuat dan boleh bermanfaat, boleh menjadi rema di dalam setiap orang yang kita doakan. Amin. Saya mengundang worship leader untuk menyanyikan lagu yang bagaikan Raja Wali. Ya. Kenapa? Karena kita ini percaya kita akan terbang dengan sayap. Harus percaya. Karena kenapa? Bosan jalan kaki.
bosan pakai motor, bosan pakai mobil. Jadi kita harus terbang dengan sayap. Kayak itu. Bosan nggak Pak Ipan pegang setir tiap hari? Bosan ya? Oh, enggak. Kalau bosan nanti nggak kebayar utangnya. Oh iya, betul, puji Tuhan. Itu adalah iman. Iman membentuk segala sesuatu untuk melunasi hutang. Dengan sayapmu Tuhan akan terbang tinggi di tengah air. Dan berlindung dariku. Di tempat hati Tuhan akan aku berserah. Kau
Dan kenapa kami harus menantikan Engkau? Karena Engkau yang membentuk setiap hidup kami Bapa. Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau yang membuka jalan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dengan pertolongan-Mu selalu indah dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kami, Engkau buka jalan keluar dalam setiap hidup kami. Engkau jadikan kami sebagai umat Tuhan yang menjadi pemenang di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bentuklah kami untuk memiliki iman yang kuat, kokoh, teguh di dalam Engkau Tuhan. Ajari kami terus Bapa, dan bimbing terus kami. Biarkan Roh Allah selalu ada dalam hidup kami untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemenangan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarkan hidup kami ini terus ada di dalam Engkau. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Bapa. Sembunyikan kami Tuhan, agar kami boleh lolos atau menang dari segala hal-hal yang buruk kami tinggalkan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, semuanya itu kami tinggalkan semua. Biarkan hal-hal yang baik kami melahirkan dalam diri kami, biarkan hal-hal yang positif kami hadirkan dalam diri kami sebagai orang percaya untuk membentuk iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua, berkati kami yang sudah melayani pada hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, bermula dari Roh Kudus sampai keluarga kami, kesehatan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Kau berkati satu persatu Tuhan Yesus. Kau berkati terlebih Pak Markus yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau berkati, semakin berkati dalam pelayanannya Tuhan Yesus Kristus. Supaya indah hadapan-Mu. Kau berkati juga Bapak Oneli Van Samrani sebagai positif siang hari ini. Kau berkati pelayan pada hari semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati Ibu Desi dan Saudari Nia yang Samrani sebagai singer. Kau berkati pelayan mereka semakin hari semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati Ibu Sumiati dan Ibu Suwartati yang sudah melayani sebagai kolektor. Kau berkati pelayan mereka semakin hari semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati Ibu Tating yang sudah melayani bagian pengumuman. Kau berkati dan melayani semakin indah hadapan-Mu. Kau berkati Saudari Selvi yang melayani bagian operator City. Kau berkati juga Tuhan Saudara Andreas yang melayani operator Selvi. Kau berkati pelayan mereka Tuhan Yesus semakin hari semakin indah hadapan-Mu.
Kau berkati saudara Yesus yang melayani bagian dokumentasi, kau berkati pelayanan sebagai penjelasan. Kau berkati saudari Iin dan saudara Yoel yang melayani pada sekolah minggu. Kau berkati pelayanan mereka sebagai penjelasan. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati saudari Melody yang melayani sebagai pemain piano. Saudara Yoel yang melayani sebagai pemain bass. Saudara Bima yang memainkan gitar. Dan saudara Depon yang memainkan drum. Kau berkati pelayanan mereka sebagai hari sebagai penjelasan-Mu. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Kau jamah Tuhan Yesus pulihkan Ibu Esther Bibin, saudara Jesslyn, Ibu Swati yang kakinya sakit Tuhan Yesus Kristus. Saudara Asta, cucunya Bu Asia ada benjolan di leher sebelah kiri. Dan Ibu Yulianti, Tuhan Yesus kau sempurnakan kesembuhannya. Kami mohon kau berikan belas kasihan kiraan tangan-Mu penuh kuasa menjamah, berburu memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan-tangan sama memberikan persembahan, kau kembalikan berkat berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Juga untuk Michelle, kau sempurnakan kesembuhannya Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kau berkati tangan dan memberikan persembahan, kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau tutup bungkus kami seluruh kau saudaramu, jangan marah bahaya, kecelakaan yang panjang menakutkan jalan, dan salah gangguan, salah kesilapan, dan salah magic, salah selang balik panapis selapan. Bangun dan kau curahkan berkat-Mu, dan uang, makan kesehatan, makan wisata, penjagaan kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita dengan berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, tapi dalam kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kudus dalam nama